ada, saya mau tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau-beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak, dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait ceramah Bahar bin Smith. Yaitu baru-baru ini Bahar bin Smith ini berceramah di Madura. Dan apa yang terjadi, ceramah isinya hanya mengadu domba ya teman-teman, yaitu menyebarkan kebencian terhadap sesama kaum muslimin. Jadi pada intinya ceramah Bahar bin Smith yang ada di Madura itu memprovokasi orang-orang Madura. Katanya seperti ini teman-teman, apakah kalian mencintai ulama? Apakah kalian mencintai kiai? Apakah kalian mencintai para habaib? Jika para kiai ataupun para ulama, para habaib dihina oleh Gus Fuad Pleret, apa yang kalian lakukan? Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi Bahar bin Smith ini ya berhasil memprovokasi orang-orang Madura. Nah teman-teman, jadi kalau saya lihat, saya perhatikan ya ceramah dari Bahar bin Smith ini tidak ada habis-habisnya, yaitu suka memprovokasi sesama kaum muslimin. Tentunya ini sangat berbahaya sekali dan semoga pihak kepolisian segera untuk mengamankan orang ini yang namanya Bahar bin Smith. Nanti kalau dibiarkan kan ini malah menjadi lebih ya teman-teman ribut ya. Nah maka dari itu pihak kepolisian semoga secepatnya untuk mengamankan Bahar bin Smith ini. Karena ceramahnya itu tidak ada adem-ademnya, yaitu selalu memprovokasi sesama kaum muslimin. Nah oke teman-teman, jadi seperti apa video? Coba mari kita simak video dari Bahar bin Smith ini. Saya tanya, kayak begitu mau dibiarin apa enggak? Jawab, biarin apa enggak? Orang Madura cinta ulama enggak? Cinta habaib enggak? Cinta kiai enggak? Saya tanya, jawab yang jujur. Bagaimana andaikan ada guru kalian, ya, guru kalian terus dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat. Saya tanya, apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Apa? Diapain? Carok, kurang keras. Kalau ada, saya mau tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau-beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak, dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali lagi saudara-saudara, kami sampaikan, pihak kepolisian, Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad bangsat dan biadab, mereka Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum, betul. Ini negara hukum, betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya nggak ada urusan. Siapapun Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun nggak ada urusan. Iblis, mau siapa? Iblis, mau jenderal, nggak ada urusan. Saya makan, nggak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Ya, maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah saudara-saudara, ya, lidah saya bukan cuma di lidah, nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar kali saya daripada mulut saya saudara-saudara. Saya nggak banyak ngomong, maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu, ya. Tangkap Fuad. Dari mana-mana menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emak-emak juga ya. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana, siap berangkat ke sana, siap kita berjihad, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela kiai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah ceramah memprovokasi sesama kaum muslimin Bahar bin Smith yang ada di Madura.
Jadi kalau saya lihat ini ya warga Madura ini orangnya semestinya ya baik-baik ya teman-teman. Tapi ya ini diprovokasi oleh Bahar bin Smith yang katanya ya itu adalah jihad. Jihad melawan siapa Bahar ya? Kalau kamu mau jihad pergi sana ke Israel itu ya. Lawan sana itu ke Israel. Ini ngapain sesama kaum muslimin ini malah yaitu mau jihad katanya. Jadi siapa lawan siapa teman-teman? Ya, Bahar bin Smith ini kalau berbicara teman-teman ya seperti itu ya. Kowar-kowar, ujung-ujungnya malah yang maju itu yaitu orang-orang pribumi. Jadi apa yang diucapkan oleh Bahar bin Smith ini ya ini jangan dianggap remeh teman-teman ya. Karena ucapan dari Bahar bin Smith ini juga mengandung provokasi, yaitu mengadu domba antara sama kaum muslimin, anak bangsa. Jadi para Habib-Habib Alawi ini ngapain? Ya mereka hanya memprovokasi, menonton, dan pada akhirnya mereka inilah ya yang mengambil keuntungan dari keributan tersebut. Jadi jangan mau kita ini sebagai anak bangsa sama kaum muslimin diprovokasi oleh Bahar bin Smith. Jadi ketika Bahar bin Smith ini menghina Kiai Nusantara ya teman-teman. Ya Bahar bin Smith ini mana ada meminta maaf ya. Nggak ada. Tapi giliran ya disinggung seperti itu ya langsung marah-marah, langsung mengajak perang, langsung memprovokasi umat ya sesama anak bangsa diprovokasi. Kan lucu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi ini ada video dari Kiai Imadud Al-Bantani ya. Coba mari kita simak bagaimana tanggapan Kiai Imad tentang terkait Bahar bin Smith ini yang provokasi masyarakat Madura. Coba mari kita dengarkan ya. Mana seorang Gus Fuad sudah memohon maaf dan mengklarifikasi. Nah, sabkul lisan itu lisan yang terlanjur bicara itu kan harus ditanyakan maksudnya seperti apa. Ketika Sohibul Kalam ini menerangkan maksud saya seperti itu, maka maksud yang disarah itulah yang kemudian yang harus diterima. Dan ini adalah luar biasa seorang Gus Fuad di mana dalam masa perjuangan mengangkat harkat derajat martabat bangsa Nusantara dari sementara pengakuan sebuah klan yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi namun tidak terbukti, tetapi ketika ada bersinggungan Gus Fuad langsung mohon maaf. Itu adalah ciri bangsa Nusantara yang mempunyai peradaban dan akhlak yang luhur bahkan sebelum Islam itu sendiri datang. Nah, berbeda dengan Bahar Smith misalnya, yang dia telah menghina Wali Songo, keturunannya terputus, dia mengatakan sendiri dengan lidahnya mensarah, saya tidak akan memohon maaf sampai hari kiamat. Nah, itu bedanya bangsa Nusantara yang luhur, yang merupakan terah-terah dari para raja yang mulia, yang kaya raya di masa lalu. Kemudian ada terah daripada terah kenabian dari Wali Songo. Sehingga dua kekuatan suci ini menjadi akhlak-akhlak yang adiluhung yang dimiliki oleh para ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Nusantara hari ini. Itulah seperti Gus Fuad contohnya. Ketika dia merasa, oh ini takut menyakiti, dia langsung mohon maaf. Tapi Bahar Smith ketika mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, dia mengatakan sendiri bahwa saya tidak akan mohon maaf sampai hari kiamat. Rizik Syihab telah memberikan provokasi, perang, mengatakan laskar monyet, Kiai monyet dan lain sebagainya. Sampai sekarang tidak ada mohon maaf itu. Inilah bedanya akhlak adiluhung Nusantara yang merupakan terah nutfah nabawiyah dan nutfah para kesatria Nusantara yang agung dan maha dilambari oleh nilai-nilai tinggi peradaban dengan orang-orang semacam mereka, Bahar Smith, Rizik Syihab dan sebagainya, yang sampai hari ini ketika menyatakan perang tidak ada klarifikasi dan mohon maaf yang telah menimbulkan berbagai macam kegaduhan di daerah-daerah, tapi tidak ada mohon maaf. Kenapa? Akhlak. Disinilah mentalitas akhlak yang mulia atau akhlak yang tidak mulia. Dan Gus Fuad telah memperlihatkan kemuliaan akhlak Nusantara dengan beliau memohon maaf. Walaupun tidak mohon maaf ya, walaupun diproses dalam hukum. Ini kan penghinaan semacam ini, penghinaan yang tidak bisa masuk ke dalam delik karena orangnya sudah meninggal dunia. Orang yang harus melaporkannya siapa? Tidak ada kan. Nah, kemudian walaupun ada, itu hanya 4 bulan ancaman hukumannya. Nah, tetapi dengan itu Gus Fuad memohon maaf karena memang itu mungkin akan menyakiti kalau salah paham dari ucapannya itu orang-orang yang mengagumi Idrus bin Salim Al-Jufri, dan itu sudah dilakukan. Saya kira ini adalah uluran tangan yang mesti untuk diterima oleh keluarga besar akhirat. Mari kita jadikan pengalaman beberapa hari ini bagaimana kita bermuhasabah terhadap bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita bersaudara antar satu daerah dengan daerah lain. Jangan memicu-micu nilai-nilai primordialisme yang dimana setiap daerah mempunyai primordialisme, dan kesejarahan bangsa Indonesia telah mengetahui bagaimana Yogyakarta, bagaimana Mataram di masa lalu yang mempunyai peradaban yang adiluhung, peradaban tinggi, para kesatria ada di sana dan lain sebagainya. Jadi
nilai-nilai kedaerahan itu harus ditekan. Yang harus kita utamakan adalah nilai kebangsaan, keindonesiaan, semacam hukum adat dan lain sebagainya yang ditujukan kepada Gus Fuad itu nilai-nilai primordialisme yang membahayakan daripada persatuan bangsa dan negara. Seharusnya itu ditegur oleh aparat-aparat yang ada di sana. Karena apa? Kalau di sana punya adat, di sini juga punya adat, di Jogja juga punya adat. Nanti kalau adat dengan adat, ini akan mencederai kebangsaan kita sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia, sebagai satu negara, negara Indonesia. Kita harus mengedepankan nilai keindonesiaan di atas kedaerahan. Kita harus mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan di atas suku, di atas agama apa yang ada di Indonesia. Agama ini tinggi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alih. Tetapi dalam konteks keindonesiaan, agama ini dilindungi oleh negara, dilindungi oleh Pancasila, dilindungi oleh TNI kita, dilindungi oleh Polri kita, dilindungi oleh setiap desah napas dari bangsa Indonesia. Dan ini kita harus mengedepankan, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, toleransi, saling maaf memaafkan ada kesalahan. Apalagi ini masih bulan Syawal. Ini masih bulan Syawal, mari kita halal bihalal, mari kita saling maaf memaafkan. Jangan narasi-narasi yang berpotensi memecah belah bangsa. PWI sebagai organisasi yang mengusung nilai-nilai peradaban tinggi, masa lalu kesultanan-kesultanan di Nusantara, ajaran-ajaran Wali Songo, dalam mereaksi Rizik Syihab misalnya, tidak dengan provokasi kembali, tapi kita dari Dewan Pimpinan Pusat terutama telah diinstruksikan oleh Ketua Umum Gus Abbas Bud bahwa yang harus didepankan adalah proses hukum. Maka di setiap daerah mulai hari Senin kemarin sudah melaporkan narasi provokatif Rizik Syihab agar diproses secara hukum. Negara kita adalah negara hukum, panglimanya adalah panglima hukum. Kalau kita sudah melapor, ya jangan demo-demo. Biarkan para aparat hukum yang kemudian memandang apakah ini pantas untuk dilanjutkan ataukah tidak. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya Kiai Imadul Al-Bantani menanggapi tentang provokasi yang diadakan oleh Bahar bin Smith ketika berceramah di daerah Madura. Tentunya teman-teman ya, semestinya yang harus ditangkap ya yaitu Bahar bin Smith yang memprovokasi masyarakat Madura, yaitu untuk apa teman-teman? Untuk mendatangi Gus Fuad ya, yaitu sampai nenteng senjata teman-teman. Berarti itu adalah pengumuman perang ya. La haula wala quwata illa billah. Saya malah yakin dan yakinnya bahwasanya Bahar bin Smith ini bukan zuriat Nabi SAW ya teman-teman. Karena tidak ada satupun ya, yaitu yang dicontoh oleh Rasulullah SAW, yaitu hanya memprovokasi umat. Lalu kemudian Bahar bin Smith ini kemana teman-teman ya setelah nanti provokasi. Jadi yang berperang itu bukan orang-orang Habib ya, tapi adalah orang-orang kaum muslimin ataupun pribumi yang mereka itu diadu domba oleh Bahar bin Smith. Nah ini kepolisian harus menindaklanjuti dan mengamankan orang-orang yang selalu memprovokasi seperti Bahar bin Smith ya teman-teman. Jadi Bahar bin Smith juga menghina yaitu Wali Songo itu ya nasabnya terputus. Giliran ya nasabnya itu diperiksa, diteliti oleh Kiai Imad, ini ngamuk-ngamuk, marah-marah, nggak terima. Nah teman-teman, kalau Bahar bin Smith ini ya benar-benar zuriat Nabi SAW, ya buktikan saja. Dan kenyataannya tidak bisa membuktikan teman-teman, apalagi tes DNA ya, alasannya itu macam-macam. Nah kita bisa lihat teman-teman ya, Bahar bin Smith ini ternyata ya orangnya itu pengecut, tidak berani untuk tes DNA ya. Apalagi ceramahnya ini sering menghina yaitu kiai-kiai Nusantara. Satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Ya teman-teman, itu adalah perkataan dari Bahar bin Smith. Dan Bahar bin Smith juga mengatakan bahwasanya ya sering yaitu provokasi antara masyarakat dengan pemerintah, menghina pemimpin dikatakan goblok, lalu kemudian TNI juga dikatakan ini semua dicaci maki teman-teman. Jadi bagaimana ya masyarakat ataupun kaum muslimin yang ada di Indonesia ini bisa mengambil ilmu yang katanya cucu Nabi, bisa mencontohi Bahar bin Smith. Nah maka dari itu teman-teman, kalau seorang guru seperti itu apalagi muridnya, jadi nggak ada adem-ademnya kalau berceramah ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya tampilkan. Kita bertemu di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.